Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kami memujinya dan kami minta tolong kepadanya dan kami minta ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami dan dari keburukan amal-amal kami. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah. Dialah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan juga utusannya. Hadirin hadirat, ikhwan dan akhwat, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali, kita bisa berjumpa kembali dalam rangka untuk mencari ilmu. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang ittiba kepada beliau. Insyaallah kita akan sama-sama membahas atau mengkaji kajian adab Islam dan juga akhlak dalam Islam. Adab dan akhlak Islam ini kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mencontoh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya akhlak dan adab yang mulia itu bersumber dari apa yang Rasul contohkan, apa yang Rasul terangkan. Nah, kita akan bahas malam ini itu adab bertamu ya. Adab bertamu. Nah, pada bahasan malam ini adab yang ke-26. Adab yang ke-26. Bersegera menyuguhkan makanan untuk tamu-tamu ya, bersegera untuk menyuguhkan makanan kepada para tamu. Karena dalam hal tersebut terkandung kepemuliaan bagi mereka. Jadi adabnya itu ketika tamu sudah datang ya, kita bagaimana adabnya, kita segera menyuguhkan makanan buat mereka. Nah, ini adabnya. Baik itu makanan ataupun minuman, ya, dihidangkan segera. Nah, kemudian poin yang ke-27. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala berkata, tidak perlu sungkan pada sahabatnya untuk mengatakan silahkan makan. Ya, maka tidak perlu sungkan pada sahabatnya untuk mengatakan silahkan makan. Jadi kalau tamu datang sudah disediakan makanan, langsung bilang silahkan makan. Sebagaimana Nabi Ibrahim AS ketika menjamu tamu, disebut dari Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 26-27, faragha ila ahlihi faja'ala bin samin faqarrabahu ilaihim qala la ta'kulun. Maka dia pergi secara diam-diam menemui keluarganya. Ibrahim pergi menemui keluarganya ke belakang. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Lalu mendekatkannya, artinya langsung menghidangkan kepada tamu. Ibrahim berkata, "Ala ta'kulun, silahkan kalian makan." Makanya adabnya itu apa diantaranya ya, yaitu menyilahkan makan kepada tamu. Bahkan hendaklah dia memperlihatkan rasa lapang dan tidak boleh bersikap seolah-olah dia menahan diri, serta tidak melakukan hal-hal yang dianggap menjijikkan oleh orang lain.
Jadi ketika makan dihidangkan, ini silahkan makan. Dan kita harus bersikap lapang, jangan merasa berat, jangan merasa dibebani. Tapi kita merasa lapang dan jangan melakukan hal-hal yang dianggap menjijikkan oleh orang lain. Apa misalnya menjijikkan itu? Ya misalnya orang yang kentut sembarangan gitu misalnya. Atau apa misalnya orang kadang mau seperti buang ludah, yang buang dahak. Ini juga nggak boleh. Ya, apalagi main-main lubang telinga, main-main lubang hidung, nggak boleh. Itu hal yang menjijikkan orang lain. Bagaimana antum mau menghidangkan makanan, antum melakukan hal yang membuat orang jijik? Ini kurang beradab. Maka ketika antum berkumpul sama teman-teman, ketika diundang, jangan melakukan hal yang menjijikkan. Nah, maka janganlah misalnya tangannya menjamah ke sana kemari di nampan. Kalau kita makan senampan itu, makan aja yang di hadapan kita. Jangan kemana, di hadapan kita dimakan, ke depan kita dimakan, di samping dimakan, di kiri dimakannya semuanya, diacak-acak semuanya. Ini nggak boleh. Ini nggak ada adab. Ini tidak ada adab. Jadi makan di tepi dulu, nanti menengah begitu ya. Caranya makan begitu. Kalau untuk nampan ya. Nah, tidak juga mendekatkan wajahnya kepada nampan ketika memasukkan satu suapan ke mulutnya. Ini juga tidak juga mendekatkan wajahnya kepada nampan ketika memasukkan satu suapan ke mulutnya. Kenapa dikhawatirkan ada yang jatuh? Nanti bekas di mulut kita masuk ke situ. Orang lain jadinya jijik. Waduh ini. Apalagi ludah kan di situ lagi. Ya. Nah, kemudian apabila ingin mengeluarkan sesuatu dari mulutnya untuk dibuang, hendaklah dia memalingkan wajahnya dari makanan dan mengambilnya dengan tangan kiri. Misalnya kita mengambil hal yang nyangkut di dalam mulut kita misalnya. Maka jangan antum cabut, ambil di depan nampan, tapi palingkan wajah. Hindarkan dari nampan tersebut. Ini adabnya. Ini adalah adabnya. Nah, kemudian tidak menaruh kembali sisa dari suapan yang telah dimakan ke kuah kaldu. Misalnya makan dari kuah kaldu, sisanya untuk balik ke situ lagi. Ini nggak boleh. Ini kurang beradab ya. Nah, kemudian tidak pula mencelupkan suapan yang dimakan, tidak pula mencelupkan suapan yang berlemak pada cuka. Dan tidak pula sebaliknya, karena orang lain terkadang tidak menyukainya. Nah, paham ini ya? Poin ke-27. Poin ke-28. Hendaklah tidak sering melihat ke wajah orang-orang yang makan. Orang makan ditengokin aja. Ditengokin aja orang makan. Tengok lagi. Mau makan nggak jadi, mau ngambil ditengok. Iya. Jadi segan, orang makan tuh jadi segan. Jadinya segan gitu kan? Jangan ditengokin orang makan tuh, ditengok wajahnya. Apalagi itu sebagai tuan rumah, orang makan tengokin terus, dia aja jadi makan nih. Malu ya. Kemudian hendaklah tuan rumah yang menyuguhkan makanan tidak mengangkat tangannya terlebih dahulu dari makanan sampai tamu mengangkat tangan mereka. Misal kalau kita satu nampan berjamaah nih, tuan rumah makan terus. Tidak boleh dia berhenti. Sampai kapan? Sampai tamunya berhenti. Kenapa? Kalau kita tuan rumahnya berhenti, nanti dia segan, jadi makan sampai habis. Akhirnya berhenti juga. Paham ya adabnya ya? Kita nggak boleh berhenti makan sebelum tamunya itu juga berhenti makan. Nah, ya, kecuali, ini ada kecualian. Apabila dia mengetahui bahwa mereka tetap akan bersuka cita terhadapnya. Artinya kalau kita tinggalkan pun juga makanan itu mereka tetap makan. Ini boleh seperti itu. Ya, misal kita makan daging guling kambing, guling ya. Kita tuan rumah pun nggak makan, mungkin mereka kan makan gitu kan. Nggak makan nggak apa. Ustaz malah saya kesukaan katanya. Jadi paham ya. Jadi adabnya itu kita itu sebagai tuan rumah, ya tidak mengangkat tangan, artinya nggak berhenti makan sebelum tamu itu berhenti makan. Nah, kemudian poin ke-30.
Makan di atas alas yang dihamparkan di lantai. Makan di atas alas yang dihamparkan di lantai. Namanya apa? Bahasa kita apa? Safrahan, ya, safrahan bahasa kita, safrahan. Nah, kalau ini sufroh, safrahan, sufroh, ya, beda ya. Maka pakai sufroh, yaitu seperti kita ketahui sama-sama ya, baik itu alas dari daun atau dari apa, dari apa biasanya plastik. Nah, ya, dari kain nggak ada ya. Nah, ya, itu adalah lebih utama daripada makan di atas meja makan. Artinya makan pakai sufroh itu atau safran itu lebih utama ya dibandingkan di atas meja makan atau pakai khiwan. Yakni tempat di mana makanan biasa diletakkan di atasnya ketika makan. Al-Bukhari meriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lam yaqulin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin wa ma akala khubzan muraqaqan hatta mat." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah makan di atas meja makan, dan beliau juga tidak pernah makan roti empuk hingga beliau wafat. Ini syahidnya apa? Bahwasanya masuk adab yang baik adalah makan itu ya memakai sufrah atau safrahan atau apa safrahan. Nah, bukan maknanya kita pakai piring nggak boleh, boleh. Jangan dipahami nanti oh ini berarti harus pakai apa? Safrahan, bukan ya. Maka bedakan antara yang hukum asalnya mubah dikerjakan boleh sama yang lebih apa? Utama. Paham ya? Nah, poin ke-31. Disunahkan keluar bersama tamu mengantarnya hingga gerbang rumah. Artinya tamu balik ya, tamu balik itu tuan rumah bagaimana adabnya? Ikuti tamu. Apa ikut tamu balik? Artinya diantarkan sampai ke minimal pintu rumah atau sampai ke gerbang rumah kalau ada gerbangnya. Nah, ini adab. Dahulu Abu Ubaid Al-Qasim bin Salman pernah mengunjungi Imam Ahmad bin Hanbal. Abu Ubaid berkata, ketika aku hendak pergi berdiri untuk ya, ketika kata Ubaid, ketika aku hendak berdiri untuk pergi, ya tamu. Imam Ahmad itu tuan rumahnya. Imam Ahmad sebagai tuan rumah, Ubaid ini tamu, Abu Ubaid tamu. Ketika hendak pergi, maka Imam Ahmad ikut berdiri bersamaku, kata Ubaid. Lalu aku berkata, tidak perlu Anda lakukan wahai Imam Ahmad, wahai Abu Abdillah. Ini kuyahnya Imam Ahmad, namanya Abu Abdillah. Artinya ketika Ubaid ini pulang bertamu ke Imam Ahmad, dia balik. Maka Imam Ahmad berdiri. Maka Ubaid menjawab, jangan kau lakukan wahai Muhammad, wahai Abu Abdillah, jangan. Maka dia menjawab, siapa di sini? Imam Ahmad. Imam Ahmad menjawab, Asy-Sya'bi, generasi pertengahan tabi'in, berkata. Artinya Imam Ahmad membawakan apa? Sebuah perkataan tabi'in. Di antara kesempurnaan kunjungan bagi orang yang datang berkunjung adalah yaitu tuan rumah ikut berjalan bersama tamu hingga gerbang rumah. Dan bila perlu memegang tali tunggangan kendaraannya. Jadi kalau kita kan pakai motor gimana itu? Jadi kita ngatakan tamu pulang ya minimal ke gerbang rumah atau apa? Kalau motor pegangan stangnya. Apa? Ya pokoknya ya begitu ya, intinya diantarkan ke kendaraannya. Nah, kemudian berikutnya poin ke-32. Sengaja dibaca biar cepat habis ya. Poin ke-32. Karena ada bertamu ini sudah keberapa pertemuan? Keempat lah saya, 4 kali. Ini ke-32. Memang buku ini bagus, Masya Allah, dibahas secara detail. Adab, akhlak Islam detail sekali dibahas. Ya detail sekali. Karena kita baca buku lain tuh ada bertamu mungkin ada 5, 7, ini sampai berapa ini? Sampai 35. Penjelasannya sampai 35. Nah, perhatikan poin ke-32. Hendaklah tuan rumah mengundang orang-orang yang bertakwa sebagai tamunya. Kita itu kalau hendak mengundang orang makan ke rumah kita, undanglah orang yang bertakwa kepada Allah. Hendaklah ya yang diundang itu orang-orang bertakwa kepada Allah.
Orang yang bertakwa, dia zahirnya takwa, dia sholih, dia mentaati Allah, salat dia lakukan. Dia zahirnya salat lima waktu. Dia berjamaah. Dia Masya Allah ya membaca Al-Quran. Kita tahu dia kesolihannya, kita tahu dia ketakwaannya secara zahir. Maka kita undang mereka. Dan jangan mengundang orang-orang yang fasik. Yang diundang bukan orang yang fasik. Apa yang diharapkan dari orang yang bertakwa ketika kita undang? Apa diharapkan darinya? Apa? Sahih doanya. Doa, dia akan doakan kita kebaikan-kebaikan. Nah, doa ketika kita diundang orang makan, apa doanya? Kusno. Ini kita kan sering diundang untuk makan, kemudian sering ditakdir orang, walaupun minuman, walaupun apa makanan, walaupun apa gitu kan, sering kita diundang. Maka kita harus punya adabnya apa? Di antaranya mendoakan kebaikan untuk yang mengundang kita. Harus kita hafal, karena kita sering diundang orang, sering kita ditakdir orang. Karena di kita itu ada apa? Ada istiadat baik, yaitu apa? Saling memberi. Saya perhatikan begitu. Misal kalau saya beri seorang, besok dia akan balas. Begitu saya perhatikan ya. Nah, ini terjadi memang betul adat yang baik, saling memberi. Ketika kita diberi orang makanan, ditakdir sebagainya, kita harus punya adab di antaranya apa? Mendoakan mereka kebaikan-kebaikan. Dari hafal doanya yang Nabi ajarkan. Ayo. Allahumma ighfir lahum warhamhum barik lahum fima razaqtahum. Sahih itu doa seperti ini. Antum? Lah, gimana enggak hafal? Kenapa enggak hafal? Baru datang enggak? Yakin? Dari mana? Danson baru datang. Kira dari mana? Jadi antum besok minggu depan hafalkan doanya karena itu sunnah praktek ya. Nah, Andar. Labas, enggak hafal laju-laju. Awaludin. Belum hafal? Sering diundang orang enggak? Sering kan? Berarti selama ini enggak pernah doakan. Masya Allah. Malam minggu, malam Ahad depan hafalkan. Pak Kasful. Doanya apa? Minggu depan juga, 1 2 3 minggu depan. Depan sini, jangan enggak apa-apa nih. Antum. Ayo doanya. Iya. Masya Allah 4 orang ya hadapan. Antum. Sekar. Allahumma barik lahum fima razaqtahum. Terus waghfir lahum warham sahina. Ayo antum santri. Ayo doanya. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Sahih ya. Apa lagi nih? Yo. Siapa? Sampai Kusno. Abang tuh. Antum. Doanya ya sampai Kusno. Antum. Doanya. Jangan baca ya. Harus hafal, mesti mau 2 orang nanti. Tunggu dulu, saya ambil buku dulu, mau bacakan. Ayo. Allah musta'an. Apa lagi nih? Dwiki. Naam, sahih. Iza. Nah, jadi kalau antum sering dihafal, sering mendoakan orang itu cepat hafal, nempel. Karena ilmu itu, kita mengkaji ilmu itu apa sih fungsinya? Untuk diamalkan itu fungsi ilmu itu diamalkan. Ketika antum belajar langsung mengamalkan atau langsung barokah ilmu antum itu barokah. Termasuk apa? Di antara ciri ilmu yang barokah adalah ketika dia mendapatkan ilmu langsung diamalkan. Tanda ilmu barokah. Kita itu cari apa sih ilmu yang barokah? Nah, ayo lagi, jangan
Nah, itu siapa? Yang nunduk-nunduk biasanya itu enggak. Yang nunduk itu biasanya takut-takutnya antum terang. Ya, doanya. Atau doa apa itu? Doa majid itu. Ayo apakan lagi minggu depan ya, Bang Dani. Sahih, labas ya. Itu. Ini depan nih, masih depan nih. Ya, doanya mana? Nah, yang lain dihafalkan ya. Harus diamalkan, jangan enggak. Karena penting itu ya. Kembali ke poin 32. Hendaklah keluar rumah itu mengundang orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bertakwa. Hendaklah orang-orang yang mengundang itu adalah siapa yang diundang? Orang-orang yang bertakwa. Apa kita harapkan? Doa mereka. Yaitu doa mereka. Nah, dan atau boleh minta doakan tuh boleh. Boleh. Misalnya, ya akhi tolong doakan saya. Boleh. Nah, ya. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, la tusahib illa mu'minan. Janganlah engkau berteman kecuali dengan orang yang mukmin. Kita disuruh berkawan sesama orang mukmin, orang yang beriman. Wala yakul tu'amaka wala yakul tu'amaka illa taqiyun. Dan janganlah ada orang yang memakan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya, orang yang bertakwa. Nah, poin ke-33. Hendaklah tidak mengkhususkan undangan untuk orang-orang kaya saja, tanpa mengundang orang yang fakir atau miskin. Jadi kalau kita misalnya kita walimahan, ya, undang orang itu yang bagaimana? Undang orang kaya, undang orang miskin. Semuanya, jangan memilih yang kaya saja. Ini sebagaimana yang disabdakan di Sahih. Nah, berdasarkan perkataan Abu Hurairah anhu, syarut ta'ami ta'am walimah. Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimahan. Kok bisa? Kenapa makanan walimahan dikatakan seburuk-buruk makanan? Dikarenakan juga ala aghniya. Karena yang dimana orang yang diundang itu adalah orang kaya saja. Wa yudrakul fuqara, dan orang fakir tidak diundang. Jika ada orang yang seperti itu adalah apa? Merupakan seburuk-buruk makanan di walimahan. Dia yang mengundang orang-orang kaya saja, tidak mengundang orang miskin. Wa man lam yujib faqad asallaha rusulahu. Barang siapa yang tidak menghadiri undangan, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita diundang itu, nah hukumnya apa? Wajib datang, kecuali ada uzur syar'i, kecuali ada penghalang yang membuat kita itu menjadi tidak wajib datang kepadanya. Nah, maka hukum asal diundang itu apa hukumnya? Kita wajib datang. Kemudian itu akan gugur kewajibannya jika ada penghalangnya, ada uzur syar'inya. Contohnya apa? Itu sahih adanya musik. Kalau kita datang, ya ada musik, boleh kita nggak datang, sudah langsung balik. Apalagi, itu, diundang mendadak waktunya. Mendadak, mana ada orang mendadak? Sekarang tak undang, jam 8 selesai, yang undang jam 8, nggak mungkin, gitu kan? Ayo, jangan yang masuk akal aja. Contohnya masuk akal ya. Sampainya. Sahih jika kita diundang, nah itu menjadikan melalaikan kewajiban, maka menjadi batal kita, menjadi gugur kewajiban untuk menghadiri undangan tersebut.
Nah, soalnya undangannya misal undangan ya jam berapa? Jam waktu sholat gitu, setelah berjamaah gitu. Nah, kita tuh nggak wajib datang. Nah, harus tepat waktu, jam maghrib misalnya. Nah, kecuali apa? Undangan saat berbuka puasa kan beda. Itu pun sebelum maghrib datangnya enggak. Maghrib buka, itu masuk sholat biasanya. Apalagi penghalangnya? Nah, jauh, sahih, diundang Jakarta, ya kan? Yang undang antum nih, walimah di Jakarta ya. Kita di sini itu berkewajiban juga. Kenapa? Kita satu nggak mampu. Tiket berapa sudah? Belum lagi swab, rapid antigen, belum lagi nanti apa? Kena positif Omicron. Antum karantina mandiri bayar sendiri, waduh bisa berat gitu kan. Nah, jadi itu nggak wajib datang, jauh, buat safar ya. Apalagi banyak nih apa untuk syarat ini. Reza, sahih, campur baur ikhtilat di situ ya. Ada rok pendek, rok mini, rok ketat gitu kan. Ada kan biasa gitu kan, nggak wajib datang. Masuk situ banyak mudaratnya. Waduh, bisa hafal hilangan saya ini. Sudah hafal juz amma hilang lagi. Nah, apalagi contohnya udzur syar'i. Apa? Nah, kalau kita, iya sahih. Kalau dia itu kita tahu dia itu yang undang kita adalah orang yang berpenghasilan haram mutlak. Dia tahu dia jual khamar misalnya, kita wajib datang. Nah, Allahu a'lam. Lagi yang lain, contohkan lagi. Antum. Sahih, sakit ya. Saat sakit sahih udzur syar'i. Sakit juga wajib datang. Nah, ayo. Apa lagi? Udzur syar'i banyak biar tahu, yang lain kadang enggak ngerti contoh-contohnya ini. Sahih, misalnya hujan. Hujan juga udzur syar'i. Antum aja lah berjamaah ke masjid atau hujan, wajib enggak datang ke masjid? Enggak, ada udzur syar'i kan. Hujan enggak wajib datang ke undangan hujan. Apalagi hujan petir menyambar-nyambar gitu. Nah, sahih ya, paham ya? Perhatikan, kembali ke poin ke-34. Hendaklah tamu berpamitan dengan perasaan hati yang baik dan memaafkan segala kekurangan yang terjadi dari tuan rumah yang telah menjamunya. Jadi adabnya itu diantaranya apa? Ketika hendak mau pulang itu berpamitan, izin dahulu. Bang atau Pak, izin saya mau pulang. Nah, poin ke-35. Masya Allah, hadisnya panjang sekali ya. Saya bacakan aja terjemahannya, semoga cukup waktu karena belum masih ada waktu sekitar 5 menit. Nah, hadisnya dari Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau berkata. Ini hadisnya dari sahabat Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq. Siapakah Abdurrahman di sini? Siapakah Abdurrahman di sini? Anaknya siapa? Abu Bakar. Nah, sejumlah tamu kami singgah pada kami. Dia berkata, dan bapakku yaitu Abu Bakar ketika itu sedang berbicara kepada Rasulullah SAW di suatu malam. Artinya nih kedatangan tamu Abdurrahman ya, sedang bapaknya Abu Bakar itu sedang berbincang dengan Nabi SAW. Nah, hai Abdurrahman, maka bapakku pergi. Bapakku pergi dan berkata, wahai Abdurrahman, urusilah tamu-tamumu dengan baik. Urusilah tamu-tamu dengan baik. Maka kata Abdurrahman, ketika aku telah berada di sore hari, kami datang membawakan jamuan untuk mereka. Nah, langsung apa? Menjamu tamu. Abdurrahman menjamu tamu karena pesan bapaknya suruh jamu tamu. Kemudian ya kata Abdurrahman, tetapi mereka menolak, artinya tamunya nolak, nggak mau makan. Dan mereka berkata, ya sampai pemilik rumah yang kami singgahi ini datang. Artinya dia nggak mau makan. Sampai kapan? Sampai Abu Bakar datang ke rumahnya. Ya kan? Kata Abdurrahman, maka aku katakan kepada mereka, beliau adalah seorang yang keras
apabila tamu dilalaikan, dan sesungguhnya kalian apabila tidak melakukannya, maka aku khawatir beliau akan menyakiti aku. Artinya dia khawatir Abdurrahman nih, anaknya ini. Jangan apa, kalau tamu gak mau makan, dikira apa? Anaknya gak menghormati tamu. Dikira begitu. Atau lebih berat lagi, nanti bapaknya akan menyakitinya. Kata Abdurrahman, namun mereka tetap menolak. Artinya tamu gak mau makan, dihidangkan gak mau makan. Tatkala beliau datang, artinya Abu Bakar datang ya, Abu Bakar datang, maka beliau sama sekali tidak memulai lebih dahulu menyantap sesuatu sebelum mereka. Artinya Abu Bakar gak mau makan sebelum tamunya makan dahulu. Lalu kata beliau, apakah kalian telah menyantap hidangan jamuan kalian? Ini tanya siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mereka jawab tidak. Demi Allah, kami belum menyantapnya. Maka kata beliau, bukankah aku telah perintahkan Abdurrahman untuk menjamu kalian, jamu tamu? Abdurrahman berkata, ya, aku pun menjauh dari beliau. Maka aku menjauh dari beliau. Artinya apa? Anaknya takut gitu kan, seperti antum suruh jamu tamu, enggak, bapaknya marah, ya sudah, antum sembunyi gitu kan. Sembunyi. Nah, kemudian maka beliau berkata, hai Abdurrahman, panggilnya. Abdurrahman berkata, dan aku semakin menjauh, semakin takut ya. Kemudian dia melanjutkan kembali. Maka beliau berkata, hai bodoh. Apa ya ini terjemahan hai bodoh? Aku telah bersumpah terhadapmu, tidaklah engkau mendengar suaraku, melainkan pasti engkau datang. Bapaknya marah ini kan. Kata Abdurrahman, maka aku pun datang, lalu aku katakan, demi Allah, aku tidak bersalah. Jangan kau marah ya Pak, kok nggak salah ini. Mereka adalah para tamu Anda, maka tanyakanlah kepada mereka kenapa mereka tidak mau makan hidangannya itu. Aku telah membawakan jamuan mereka, tetapi mereka enggan menikmatinya hingga Anda datang. Abdurrahman beliau berkata, kenapa kalian tidak mau menerima jamuan untuk kalian dari kami, wahai tamu? Ini kata sahabat Abu Bakar. Kata Abdurrahman, lanjutkan kembali. Lantas Abu Bakar berkata, demi Allah, aku tidak akan memakannya malam ini. Bersumpah nih ya, aku akan makan demi Allah. Mereka pun berkata, demi Allah, kami juga tidak akan memakannya hingga Anda ikut makan. Lihat nih, tamu sudah makan duluan, nggak mau. Tuan rumah juga mengatakan, bersumpah demi Allah, aku akan makan. Kalau engkau nggak makan duluan, tamu balas kembali, demi Allah, aku akan makan kalau engkau nggak makan. Ya sudah, bawa pulang aja gitu. Nah ya, kemudian kata beliau, aku sama sekali tidak pernah melihat keburukan seperti malam ini. Celakalah kalian, ada apa dengan kalian? Kenapa tidak mau menerima jamuan kami untuk kalian, wahai tamu? Kemudian beliau berkata, yang pertama, yakni sumpah Abu Bakar untuk tidak makan sebelum mereka adalah dari syaitan. Marilah kalian mendekat kepada jamuan untuk kalian. Abdurrahman berkata, lalu jamuan itu pun dihidangkan lagi. Lantas beliau membaca bismillah, lalu mulai makan. Artinya apa? Tuan rumah mulai makan dahulu, tuan rumahnya. Dan mereka pun ikut makan, tamunya akhirnya. Abdurrahman, ya, ketika pagi hari beliau pergi pagi-pagi menemui Nabi Sallam. Lalu beliau berkata, wahai Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang bersikap baik dalam memenuhi sumpah mereka untuk tidak makan sampai Abu Bakar ikut makan. Sedangkan aku telah membatalkan sumpahku. Ya, dan beliau Abu Bakar mengabarkan apa yang terjadi pada beliau. Maka Nabi bersabda, bahkan engkaulah yang paling baik di antara mereka. Abdurrahman berkata, tidak sampai kepadaku adanya berita kafarah sumpah, ya, tebusan bagi siapa? Abu Bakar. Jadi di sini, nah, faidahnya, ya banyak faidahnya. Di antaranya apa adalah yang pertama, faedah yang pertama, boleh menyibukkan diri dengan suatu urusan dan maslahat apabila ada orang lain yang dapat menggantikannya dalam melayani tamu. Misalnya tamu datang, kita ada kesibukan, ya, maka boleh kita tinggalkan tamunya dengan syarat apa? Jika ada yang menggantikannya untuk ngurusin tamu, boleh.
misalnya anaknya, ya, atau pamannya dan sebagainya. Yang kedua, seorang tamu tidak boleh menolak apa yang diinginkan oleh tuan rumah. Ya, seorang tamu tidak boleh menolak apa yang diinginkan oleh tuan rumah yang menjamu berkaitan dengan jamuannya. Artinya ketika dijamu suruh makan, ya dimakan, jangan tolak. Ya. Dan juga tidak boleh merasa keberatan. Yang disuguhin sudah. Minum makanan ya sudah, minum dan makan. Kecuali apa? Makanan yang membuat mudarat siapa? Kita sebagai tamu. Misalnya antum punya penyakit mah. Biasanya itu mah itu anti dengan makan makanan yang keras. Apa yang keras itu? Batu, bukan. Pulut, tahu pulut. Nah, biasanya gitu dimakan itu langsung kambuh dia, langsung muntah-muntah dia. Juga apa anti dengan makan durian biasanya? Mah itu anti dengan durian. Nggak tahu sih kalau antum. Iya. Kalau itu bahaya buat sebagai tamu, kita sebagai tamu mudarat buat kita, maka jangan dimakan. Itu boleh, tapi kasih uzurnya. Afan ya Bapak, maaf Bapak, saya nggak mau, bukan menolak makan ini, akan tapi saya punya penyakit. Jika aku makan ini membuat berat sakit saya. Nah, ya, tapi kalau nggak ada pantangan sudah dijamu makan dia makan, jangan menolak. Ini faedah kedua ya. Kemudian jika si tamu mengetahui bahwa tuan rumah memaksakan diri sampai kesulitan karena merasa malu terhadapnya, maka dia boleh menyampaikan rasa keberatannya dengan sikap lemah lembut. Karena boleh jadi tuan rumah memiliki tujuan dalam hal itu, sehingga sulit baginya untuk menampakkannya, dan berat juga baginya untuk melisihi, tidak mengindahkan keinginan si tamu. Intinya di poin 2 ini adalah ketika dikasih hidangan langsung dimakan. Nah, tidak boleh merasa keberatan. Yang C, faedah yang ketiga, dibolehkan berbincang-bincang bersama tamu dan keluarga. Boleh bincang-bincang sama tamu. Sebagaimana judul bab yang diletakkan oleh Bukhari pada hadis di atas, dan Al-Bukhari juga memberikan judul bab fil qaul al-dhaif li sahibihi la akul hatta ta'kul, yaitu ucapan tamu kepada temannya, saya tidak akan makan sehingga Anda juga ikut makan. Para tamu Abu Bakar dalam hadis di atas tidak mau makan adalah untuk satu maslahat, yaitu karena bisa jadi Abu Bakar tidak akan mendapatkan makan malam ketika beliau pulang ke rumah. Jadi ada sebab kenapa tamu nggak mau makan langsung nggak makan. Karena dia mengira kalau aku makan habis, nanti tuan rumah baru pulang kerja atau pulang dari mana habis makanan, nggak ada makanan. Maka disitulah apa? Tamu tidak mau makan. Maka di sini sahihnya bahwasanya seorang tamu itu boleh berbincang-bincang kepada siapa? Tuan rumah. Yang D atau yang keempat, dibolehkan bersembunyi karena khawatir disakiti. Boleh. Misal anak dia mau disakiti bapaknya, dia boleh sembunyi. Boleh ya. Dan bahwasanya tidak mengapa jika yang seperti ini dilakukan bersama ayahanda, ya kan, anak. Ya. Nah, kemudian yang kelima, sangatlah patut bagi tamu untuk berusaha semaksimal mungkin tidak membebani tuan rumah. Jadi tamu itu tidak boleh membebani tuan rumah. Berdasarkan Allah Ta'ala, fa idza tu'imtum fantashiru, dan bila kalian telah selesai makan, maka keluarlah kalian. Yang terakhir, Imam Abu Bakar bin Abi Ad-Dunya meriwayatkan, beliau berkata, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam berkata, aku pernah berkunjung kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika aku masuk menemui beliau di rumahnya, beliau berdiri dan merangkulku serta memposisikanku duduk di tengah rumahnya. Nah, maka aku katakan, wahai Abdullah, bukankah dikatakan bahwa tuan rumah dan pemilik majelis lebih berhak menempati tengah-tengah rumah atau majelisnya? Jadi ini tamu datang sama Imam Ahmad Hanbal, dia dipersilahkan untuk duduk di ruang tengah. Maka tamu menjawab, bukankah tuan rumah lebih berhak duduk di tengah? Maka Imam Ahmad menjawab, iya benar, dia berhak duduk di sana.
dan dia berhak pula memposisikanku duduk siapa yang diinginkannya. Abu Ubaid berkata, maka aku katakan pada diriku, wahai Abu Ubaid, ambillah faidah pertama ini untuk dirimu sendiri. Kemudian aku berkata, wahai Abu Abdillah, kalau aku datang kepada Anda dengan apa yang berhak Anda terima, niscaya saya akan datang setiap hari. Imam Ahmad menampi, jangan Anda berkata demikian, karena saya juga memiliki saudara-saudara yang tidak bisa saya temui kecuali sesekali dalam setahun. Jadi bertamu tiap hari juga apa tidak diperkenankan. Tiap hari bertamu terus kan. Mereka juga punya keluarga, punya urusan lain. Padahal rasa sayang mereka lebih kuat daripada orang-orang yang saya temui setiap hari. Aku berkata dalam diriku, ini faedah yang lain, wahai Abu Ubaid. Artinya di sini ada faedah yang kedua. Faedah pertama tadi apa? Boleh tuan rumah itu mempersilahkan tamu untuk duduk di ruang tengah. Kemudian yang kedua adalah, tadi apa? Faedah tidak boleh berkunjung setiap hari. Dan berikutnya terakhir ya. Dan ketika aku hendak berdiri untuk pergi berpamitan, maka beliau Imam Ahmad ikut berdiri bersamaku. Lalu aku berkata, tidak perlu Anda lakukan wahai Abu Abdillah. Maka dia jawab, Asy-Sya'bi, yaitu tabi'in, seorang tabi'in. Dia berkata, di antara kesempurnaan berkunjungan bagi orang yang datang berkunjung adalah, yaitu tuan rumah ikut berjalan bersama tamu hingga gerbang rumah, dan bila perlu memegang tali tunggangan kendaraannya. Aku bertanya, wahai Abu Abdillah, siapakah yang meriwayatkan dari Sya'bi? Dia menjawab, Imam Ibnu Abi Zaidah, dari Mujalid, dari Asy-Sya'bi. Abu Ubaid berkata, aku berkata, wahai Abu Ubaid, ini adalah faedah yang ketiga. Jadi ada tiga, di poin kalimat ada tiga. Yang ketiga apa tadi? Adalah tuan rumah itu mengantarkan tamu sampai ke gerbang atau sampai memegangkan kendaraannya. Insya Allah malam ahad depan kita akan bahas adab-adab majelis. Adab-adab majelis. Insya Allah ya. Doa penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.